Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako. Ini aktivitas saya di malam hari teman-teman. Kita lagi melayani pembeli. Ini memang setelah hujan sepi banget teman-teman, tapi alhamdulillah masih ada yang berkenan ataupun memberikan rezekinya kepada saya malam ini teman-teman. Usaha warung sembako di rumah itu menurut saya sangat menyenangkan ya teman-teman. Selain kita tidak memikirkan biaya sewa tempat, tidak memikirkan biaya transportasi untuk pergi ke warung ataupun pergi ke toko saat akan beraktivitas, itu juga salah satu kelebihannya ya teman-teman. Dan kelebihan lainnya, kita bisa beraktivitas di rumah juga ya. Kita bisa sambil beres-beres, sambil mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga di rumah. Kita bisa sambil ngomong anak, mungkin yang punya anak ya, tapi tetap bisa berpenghasilan teman-teman. Meskipun ya seperti ini keadaannya warung sembako, kadang sepi kadang ramai ya, kita nikmati saja teman-teman. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, diberikan kelancaran usaha, meskipun tidak banyak banget hasilnya, tapi alhamdulillah masih bisa mencukupi kebutuhan kita ya teman-teman. Sedikit banyaknya penghasilan usaha harus kita syukuri ya dengan baik teman-teman ya, karena syukur itu adalah satu nikmat ya, salah satu nikmat bahwa kita itu berterima kasih mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah hari ini gitu ya. Dari rasa syukur itu kita akan ditambahkan lagi nikmat-nikmat lainnya ya, seperti mungkin nikmat sehat gitu ya, nikmat ketenangan lahir gitu ya, ketenangan batin seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan seperti itu. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak sadari teman-teman. Banyaknya mungkin belum tentu cukup untuk kita, ataupun sedikitnya belum tentu kurang untuk kita gitu ya. Jadi semua kondisi ya harus kita syukuri, harus kita hadapi dengan tenang, dengan ikhlas gitu ya teman-teman. Apapun usaha itu memang ada resikonya ya, sepi ramai pun sama-sama itu ujian bagi kita yang sedang berusaha teman-teman ya. Yang penting kita masih tetap semangat, masih tetap beraktivitas ya. Yang penting juga, yang terpenting banget, masih kita dalam keadaan sehat gitu ya. Itu nomor satu, sehat ya teman-teman, karena sehat itu adalah modal segalanya teman-teman ya. Malah ceramah, mohon maaf teman-teman. Oke, kita lanjut lagi aktivitasnya di warung teman-teman. Nah, video kali ini kita share lagi bagaimana cara saya mengambil keuntungan ataupun mengambil laba di warung sembako ya. Ini hari ini saya temanya sama ya dengan channel kembaran saya. Mumpung lagi mood ya, bahas itu teman-teman. Kita bagaimana sih cara mudahnya mengambil laba ataupun keuntungan di warung sembako kecil-kecilan seperti ini ya teman-teman. Ini warung sembako saya tuh di rumah, mungkin sedikit pengeluaran ya, dan juga memang pemasukan juga sedikit juga ya, menyesuaikan dengan keadaan juga seperti itu teman-teman. Nah, untuk cara saya di sini, cara saya mengambil keuntungan ataupun laba di warung sembako dengan cara kita menghitung dari misalnya per hari ya. Per hari kita dapat omset 500.000 misalnya, kita dapat keuntungan jika kita mengambil keuntungan per barang, per pieces itu 10%, kita ya ambil 10% juga gitu ya. Jika kita menjual barang dengan harga paling murah, mungkin hanya mengambil keuntungan Rp500, Rp300 gitu ya, itu kita mengambil keuntungan sekitar 8% gitu ya. Kalau saya di sini tuh harganya nggak murah-murah banget, nggak mahal-mahal banget, jadi standar aja ya. Sekiranya laku di pasaran tuh barang harga seperti itu ya, harganya standar gitu ya. Karena rata-rata penjual sembako itu mengambil keuntungan tuh 10%-an gitu. Jadi saya tuh di sini menghitungnya secara 10% aja gitu, rata-rata dari setiap barangnya ya teman-teman. Nah, maka itu saya mudah banget ya mengambil keuntungan per hari dengan cara merinci berapa penghasilan saya ambil 10%. 10% itu kita ambil untuk keperluan sehari-hari, misalnya membutuhkan apa gitu ya. Nah, dari situlah kita bisa menggunakan keuntungan kita. Tapi jika kita memang masih minim banget penghasilan, usahakan jangan kita gunakan semua penghasilan itu ya. Laba itu jangan kita gunakan semua, kita harus dibagi-bagi ya. Kita harus bagi 3 laba itu teman-teman. Jadi yang misalnya dapat uang 50.000 per hari ya, kita gunakan
Yang 30.000 kita gunakan untuk warung, yang 10.000 kita gunakan untuk keperluan kita. Nah, 10.000 lagi untuk keperluan operasional kita gitu ya. Cukup nggak cukup ya, harus segitu ya pengeluaran kita teman-teman. Jangan sampai membatasi ataupun melebihi dari pendapatan kita. Nanti kita bisa besar pasak daripada tiang, bisa besar pengeluaran daripada penghasilan, seperti itu teman-teman. Ya memang kalau usaha itu awal-awal tuh harus merintis tuh seperti itu ya, harus pahit gitu, harus prihatin gitu ya teman-teman. Jika ingin usahanya maju ya seperti itu, kita harus menghemat gitu ya. Kita menggunakan uang tuh harus hati-hati, kita pergunakan hanya labanya saja, bukan modalnya teman-teman ya. Jadi bisa diputar lagi keuntungan kita. Jadi semakin lama semakin banyak keuntungan, semakin banyak laba yang kita peroleh, kita bisa putarkan lagi ke barang-barang yang kita butuhkan ya. Yang namanya penjual itu harus tahu modal barang ya. Jadi kita juga harus bisa memastikan berapa keuntungan yang kita dapatkan teman-teman. Jangan sampai kita salah jual, jangan sampai kita jual kemahalan, jangan sampai kita jual kemurahan teman-teman ya. Karena semua itu akan mengakibatkan kepada kelangsungan usaha kita juga ya. Jika kita menjual kemurahan, kita tidak dapat mengambil keuntungan, tidak dapat laba gitu ya. Nah, jika kita menjual secara mahal, mungkin pembeli pun enggan berbelanja ke warung kita, yang berdampak warung kita itu jadi sepi pembeli, seperti itu ya teman-teman. Apalagi sekarang tuh banyak banget persaingan usaha sembako ini ya teman-teman. Karena usaha ini menurut saya yang paling mudah kita jalankan ya, terutama untuk kita para ibu-ibu rumah tangga yang ingin mempunyai penghasilan di rumah ya. Selain barang-barangnya itu awet ya, tidak mudah rusak, tidak mudah busuk, tidak mudah basi gitu ya teman-teman. Dan juga barang-barang ini pasti lakunya setiap hari gitu. Karena itulah mungkin begitu banyaknya orang-orang yang berpikiran membuka warung sembako itu adalah pilihan terbaik untuk menjalani usaha ya. Meskipun modalnya kecil, modalnya seadanya, tapi bisa membuka usaha teman-teman, membuka usaha warung sembako gitu ya, dibandingkan berjualan lain, berdagang barang-barang lain yang mungkin besar risikonya. Seperti sayuran tuh kan besar risikonya ya, ataupun makanan matang itu juga sangat besar risikonya jika tidak laku sehari gitu ya, tidak bisa dijual keesokan harinya gitu ya teman-teman. Mungkin udah rasanya beda, penampilannya juga udah beda gitu ya, beda dengan barang-barang sembako. Meskipun tidak laku seminggu dan itu memang masih bagus, masih masih layak dijual gitu teman-teman. Cara menghitung laba ataupun keuntungan yang kita dapatkan di warung ini sangat mudah ya. Terutama kita harus tahu ya modal barang tersebut, dan kita harus rinci juga di awal jualan gitu ya teman-teman. Kira-kira mau ngambil berapa persen nih dari keuntungan barang ini ya. Misalnya dari sabun ya, sabun Gift misalnya ya. Ini kita modalnya sekitar 2.700. Nah, kita jual di 3.000 ya, itu kan udah 300 rupiah keuntungannya. Jadi sekitar lebih dari 10%-an gitu ya keuntungan yang kita dapatkan. Memang ada sih barang-barang yang mungkin kurang dari 10%, seperti contohnya barang rokok gitu ya. Tapi ada juga beberapa rokok yang memang untungnya 10% bahkan lebih sedikit gitu ya. Jadi mungkin bisa menutupi kekurangan laba 10% barang yang tadi gitu ya teman-teman. Jadi kita saling silang gitu ya. Jadi kita rata-rata itu mengambil keuntungan dari setiap barang, kebanyakan sih 10%-an gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa juga menghitung labanya itu secara harian. Misalnya tergantung omset kita per hari dapat berapa, kita potong laba ya berapa persen gitu ya. Seperti itu, bisa seperti itu. Ada juga yang cara menghitungnya secara mingguan gitu ya teman-teman. Per minggu tuh dapat omset berapa, dihitung berapa persen juga penghasilan ataupun labanya, seperti itu. Ada juga yang menghitung secara bulanan gitu ya. Omset per bulan tuh berapa gitu, misalnya omsetnya ratusan juta per bulan, jadi dipotong berapa persen labanya ya, biasanya seperti itu teman-teman. Ada juga yang menghitung per tahun, jika memang warungnya itu gantian ataupun kita mau coba per tahun menghitung labanya ya. Jika dikalikan per tahun mungkin lebih besar lagi keuntungannya atau labanya ya, tapi tergantung kita cara menjual barang-barang juga ya. Cara mengambil keuntungan itu mudahnya ya seperti itu teman-teman, 10%-an gitu. Dan memang ada juga yang harga barang yang kadang lebih dari 10%-an gitu keuntungannya. Contohnya seperti
alat-alat kebersihan ataupun barang-barang pelengkap yang tidak setiap hari lakunya ya. Namun itu kan lakunya jarang-jarang aja, tidak setiap hari. Nah, untuk barang-barang sembako ini keperluan sehari-hari biasanya rata-rata mengambil keuntungan di 10% ataupun 8% gitu ya. Nah, untuk warung-warung pengecer seperti saya ini lebih besar keuntungannya menurut saya teman-teman. Tapi penjualannya itu dikit-dikit gitu ya, lama banget penjualnya. Beda dengan agen yang mengambil keuntungan sedikit, mungkin hanya 5% ataupun 3%, tapi mereka menjualnya secara banyak gitu. Jadi perputaran lebih cepat, lebih labanya dikit, tapi perputaran uang, perputaran barang lebih cepat lagi. Selanjutnya bagaimana cara supaya dapat untung 10% ya. Misalnya kita ada modal barang ini sekitar 7.300 ya, misalnya seperti itu. Nah, kita bulatkan saja jadi modalnya itu 7.500 ya teman-teman. Nah, kita bisa jual harga barang tersebut dengan harga 8.500 ataupun 9.000-an gitu. Itu kan udah lebih dari 10% ataupun bisa mengambil keuntungan secara 10%-an gitu ya. Sebenarnya cara mengambil laba itu tergantung cara kita menjual ya. Jika mungkin kita menjualnya secara murah hanya mengambil keuntungan 500 ya tidak sampai 10% ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jika ingin kita menjual dengan agak mahal gitu ya, kita tambahkan Rp1.000, tambahkan 1.500, itu kan udah ada sekitar lebih dari 8%-an ya. Tapi tergantung harga modal barang tersebut ya. Pandai-pandailah kita berjualan ya, kita harus pandai menghitung ya. Kita coba aja utak-atik terus kalkulator ya, tambah misalnya barang ini modal segini tambah 10% berapa jadinya. Nah, nanti kita bulatkan harga jualnya seperti itu. Nah, misalnya ada harga rokok nih, modalnya misalnya Jarum Super 22.500 ya, misalnya seperti itu. Nah, kita jualkan di sini harganya per bungkusnya itu 25.000. Nah, kira-kira ada berapa persen keuntungan dari rokok gitu ya teman-teman. Memang di harga rokok itu tipis banget keuntungan ya, jarang-jarang banget yang menghasilkan 10% gitu ya teman-teman. Cukup sekian teman-teman video saya kali ini, semoga menginspirasi ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dikoreksi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.